Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mahmud Badarudin di channel Mahmud Badarudin. Semangat pagi sobat pembelajar, balik lagi dengan saya Mahmud Badarudin di channel Mahmud Badarudin. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai matematika wajib khususnya di jenjang SMA gitu. Nah, kelas berapa? Nah, kita akan belajar matematika wajib kelas 11. Nah, untuk materinya kita akan belajar mengenai matriks gitu kan. Nah, apa aja sih nanti yang bakal dipelajarin di pembelajaran hari ini? Nah, kita akan belajar mengenai jenis-jenis matriks dan transpose matriks gitu kan. Nah, nanti saya bakal contohin nih transpose matriks yang soalnya itu nanti sampai ribuan gitu kan. Nah, untuk lebih jelasnya nanti silahkan dilihat video ini sampai selesai. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran, buat kalian, buat teman-teman sekalian, buat adik-adik sekalian yang belum like video ini, silahkan di like terlebih dahulu. Tinggal diklik kok tombol jempolnya, kemudian di share ke teman-temannya agar video ini lebih bermanfaat. Di komen video ini, kira-kira kalau ada pertanyaan silahkan langsung di komen saja. Dan jika mau absen daftar hadir gitu, kalian dari daerah mana, silahkan absen di kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe agar kami lebih sering untuk mengupload video-video pembelajaran matematika gitu. Dan buat kalian yang punya permasalahan pada soal matematika dan ingin dibahas di channel YouTube ini, silahkan kirimkan soal tersebut ke email badarudinmahmud070@gmail.com. Sekali lagi di badarudinmahmud070@gmail.com. Atau bisa juga kalian DM Instagram saya di @mahmudbadarudin6262. Nah, kita langsung saja ke pembelajaran. Mari kita saksikan pembelajaran berikut ini. Nah, tadi sudah dijelaskan bukan bahwa hari ini kita akan belajar mengenai jenis matriks dan transpose matriks. Nah, yang pertama akan saya jelaskan adalah mengenai jenis-jenis matriks gitu. Yang pertama di sini kita punya namanya matriks persegi. Nah, kenapa disebut persegi? Karena ordonya sama gitu. N kali N gitu. Nah, maka matriks persegi ini sering disebut matriks berordo N gitu. Karena kenapa? Karena sama N kali N gitu. Misalkan nih, saya punya matriks A gitu. A itu ordonya N kali N. Maka matriksnya itu kayak begini. A11, A12, A13 sampai A1N. Terus ke bawahnya A21, A31 dan seterusnya sampai AN1 gitu. Nah, kalau misalkan ya A1N ditarik ke bawah, A2N, A3N, A4N dan seterusnya, maka ujungnya adalah AN kali N gitu. Dan di sini juga sama. AN1 berarti di sini AN2, AN3 dan seterusnya sampai ANN gitu. Misalkan nih, saya punya contoh. Buatlah matriks berordo 2 gitu. Nah, berarti matriksnya itu adalah A2 kali 2 gitu. Nah, untuk elemen-elemennya seperti biasa, karena kita nggak tahu ya kolomnya seperti apa,
elemennya itu berapa saja, maka kita tulis aja A11, A12 gitu kan ke sampingnya kan. Nah, ke bawah berarti A21, A22. Nah, yang ini disebut matriks berordo 2 gitu. Itu yang pertama. Nih, yang kedua, saya punya namanya matriks 0 gitu kan. Kenapa disebut matriks 0? Karena semua elemennya adalah 0 gitu. Atau sering juga disebut matriks O atau matriks 0 gitu kan. Misalkan nih, saya punya matriks B, ordonya 2 kali 3, elemennya 0 semua. Maka bisa dibuat seperti ini. 0 0 0 0 0 0 gitu. Atau ini bisa ditulis juga sama dengan matriks O 2 kali 3 seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga. Di sini ada yang namanya matriks identitas gitu. Kenapa disebut identitas? Kalian pernah belajar kan sifat-sifat sifat-sifat operasi hitung. Misalkan penjumlahan, identitasnya berapa? 0 kan? Terus perkalian, identitasnya berapa? 1 gitu kan. Maka matriks identitas juga sama gitu. Di matriks juga ada identitasnya. Nah, identitasnya adalah elemen pada diagonal utama adalah 1 gitu. Atau sering disebut juga sebagai matriks I gitu kan. Misalkan nih, matriks identitas untuk matriks berordo 2 kali 2. Nah, maka nih lihat di sini. Ini kan matriks 2 kali 2 gitu kan. Nah, maka matriks identitasnya adalah 1 0 0 1. Pak, kenapa gitu? Kenapa enggak 01 01 gitu kan? Nah, di sini kan ada diagonal utama. Nah, diagonal itu kan miring ya. Jadi gini. Nah, ini kan diagonal nih. Jadi diagonal utamanya 1. Jadi ini 1, ini 1 gitu. Jadi miring gitu kan. Sisanya adalah 0. Misalkan nih matriks identitas untuk 3 kali 3. Maka matriksnya adalah 1 0 0 0 1 0 0 0 1 seperti itu. Nah, dan salah satu ciri utama dari matriks identitas adalah biasanya pada matriks persegi gitu kan. Kenapa harus matriks persegi gitu? Karena di matriks persegi sudah jelas ada diagonal utama gitu kan. Kalau misalkan matriksnya matriks persegi panjang gitu kan, 2 kali 3 gitu kan. Misalkan kayak gini. Nah, ini diagonal utamanya yang mana? Kan miring ya. Nah, ini ke sini. Bukan kan? Ini ke sini bukan juga gitu. Jadi, di sini untuk matriks identitas diharuskan untuk matriks persegi gitu. Nah, itu jenis-jenis matriks. Nah, yang kedua di sini kita akan belajar mengenai transpos matriks gitu. Nah, transpos matriks itu kayak gimana sih gitu kan? Nah, di sini misalkan saya punya matriks 1 kali 2 gitu kan. Maka transpos matriks tersebut adalah 2 kali 1. Jadi tinggal dibalik aja. Kalau 1 kali 2, maka transposnya 2 kali 1. Kalau matriks 1 kali 3, maka transposnya adalah 3 kali 1 gitu kan. Kalau matriks 2 kali 3, maka transposnya adalah 3 kali 2 gitu kan. Nah, untuk notasi dari transpos matriks ini adalah pangkatnya pangkat T gitu. Kalau saya punya matriks A, maka transposnya adalah A pangkat T gitu kan. Kalau saya punya matriks B, transposnya adalah B pangkat T gitu kan. Kalau misalkan saya punya matriks M, maka transposnya adalah
Ya, betul. M pangkat T gitu kan. Nih, saya di sini punya contoh. Contohnya seperti ini nih. Transpos matriks C sama dengan, nah ini matriks C-nya nih ya. 2 1 3 min 2 min 3 1 adalah. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kalian harus tahu dulu ordo dari matriks yang akan kita transpos itu berapa gitu kan. Nah, ternyata di sini ordonya adalah 2 kali 3. Tahu dari mana 2 kali 3? Nah, untuk matriks sendiri ngitungnya ke bawah ke samping gitu kan. Ke bawah lihat 1 2 gitu kan, ke bawahnya ada 2. Ke sampingnya 1 2 3. Maka matriks C ini berordo 2 kali 3 gitu kan. Nah, tadi ingat kalau transpos itu dibalik gitu kan. Kalau matriksnya 2 kali 3, maka transposnya adalah 3 kali 2 gitu. Nah, selanjutnya untuk nulisnya gimana gitu kan. Nah, pertama kalian hitung dulu nih yang atas, lihat dulu yang atas 2 1 3. Maka kalian tulis secara berurut ke bawah bukan ke samping gitu kan. 2 1 3. Nah, yang kedua nih baris kedua, min 2 min 3 1. Nah, tulis ke bawah secara kolom gitu kan. Min 2 min 3 1. Nah, maka C transposnya adalah 2 min 2 1 min 3 3 1. Nah, ini kan matriksnya berordo 3 kali 2 gitu kan. Nah, selanjutnya di sini apabila ada matriks ditranspos kemudian ditranspos lagi gitu kan, maka hasilnya matriks itu sendiri. Misalkan nih saya punya matriks C gitu, misalnya saya punya matriks D. Nah, lihat di sini matriksnya 10 kali 10 gitu kan. Tahu dari mana 10 kali 10? Nah, lihat di sini A11, A21 sampai A101. Berarti di 10 ke bawahnya 10 1, 10 2 sampai 10 10. Maka ini matriks D ini adalah 10 kali 10 gitu kan. Nah, maka kita tulis di sini 10 dikali 10 gitu kan. Nah, maka matriks, nah ini pertanyaannya gini nih, ditranspos, ditransposkan, ditransposkan lagi, ditransposkan lagi gitu kan. Nah, hasilnya matriksnya kayak gimana gitu kan. Nah, untuk soal seperti ini pokoknya kalau 2T itu maka dia jadi matriks awal kembali gitu kan. Misalkan nih ini kan D transpos, ditransposkan, ditransposkan, ditransposkan. Nah, ini kan T yang pertama, T yang kedua kan. Nah, ini kita garisin. Ini jadi D gitu kan. Nah, berarti yang ini hilang nih. Yang ini hilang jadi D. Maka kita tulis D ditransposkan, ditransposkan. Nah, kita tulis berarti D transpos, ditransposkan. Ternyata bentuknya seperti ini, T-nya ada 2 lagi kan. Maka jawabannya adalah D. Sehingga ordo matriks D setelah ditranspos, 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 dan ditranspos adalah 10 kali 10 atau sama seperti matriks pada soalnya gitu kan di awal gitu kan. Seperti itu. Jadi untuk materi ini seperti itu untuk menambah pemahaman kita semua gitu ya, khususnya untuk kalian juga yang sedang belajar bersama saya. Saya punya soal, jadi silahkan dicoba untuk soal berikut ini. Nah, jadi untuk soal latihan di sini yang pertama buatlah matriks persegi berordo 4 dan 5. Kemudian tentukan transpos matriksnya. Jadi elemennya kalian bebas saja buat, misalkan mau A semua boleh, mau A dan B boleh. Nah, untuk soal nomor 2, diketahui matriks M berordo 2020 dikali 2021. Tentukan nilai dari M transpos ditransposkan lagi, ditransposkan lagi, ditransposkan lagi, ditransposkan lagi sebanyak
2020 kali transpose gitu kan. Maka ordo matriks M berapa gitu. Itu soalnya ya. Nah, bagaimana sobat pembelajar? Materi tadi menyenangkan bukan? Dan mudah bukan gitu. Sekali lagi, ayo kita tumbuhkan mulai dari sekarang bahwa matematika itu mudah dan menyenangkan seperti itu. Jadi semuanya nanti akan mudah gitu. Dan buat kalian jika ada pertanyaan silahkan langsung komentar saja di kolom komentar, atau bisa juga lewat DM Instagram saya di @mahmudbadarudin6262 atau ke email badarudinmahmud070@gmail.com seperti itu. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini segitu saja. Namun sekali lagi buat kalian yang belum like video ini, silahkan di like terlebih dahulu. Kemudian di subscribe channel YouTube ini agar kami lebih semangat untuk mengupload video pembelajaran matematikanya. Terus di komen di kolom komentar kalian dari daerah mana yang sudah belajar bersama dengan saya gitu. Terus jangan lupa di share ke teman-temannya biar video pembelajaran ini semakin bermanfaat untuk banyak orang. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar.